Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Melalui pada minggu di Minggu Esto Mini pada hari ini, kita dipanggil agar kita menjadi hamba Tuhan yang setia. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Deltamas. Kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Haleluya. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, karena ini lagu yang bergembira dan yang bergirang. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Hukum Taurat, hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Estomihi ini tertulis di dalam Tita 2. Demikian, janganlah berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di
di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 40. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, adik-adik bangkit berdiri. dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, supaya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel bagi kita pada minggu ini, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berangkatlah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri,
Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga penyeberanganlah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggukannya pakaian dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kembali kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagai teman-teman kita di seluruh dunia ini. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan doa jemaat. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Baik kan? Ya. Kakak akan membacakan warta kita pada minggu ini. Warta yang pertama, seperti biasa ya adik-adik, kita setiap hari minggu mengadakan ibadah jam 8 pagi ya secara multimedia. Kakak harap adik-adik juga harus mengikuti ibadah ya. Dan kepada orang tua kami juga, kepada Amang dan Inang, kami harapkan agar adik-adiknya dapat mengikuti ibadah secara multimedia, dibimbing dan diarahkan untuk ibadah setiap hari minggunya. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, warta yang kedua yang berulang tahun pada minggu ini, adik kita Amel Opus Sungguh. Kami ucapkan kepada adik kami Amel selamat ulang tahun ya Amel. Yang kedua, untuk yang berulang tahun kakak kita Ruth, selamat ulang tahun ya kakak Ruth. Dan yang ketiga, ayat hafalan ya adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Kakak ulangi, ayat hafalan kita tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Selanjutnya, adik-adik sekolah minggu, kita kan setiap hari minggu ibadah ya. Dan kakak berharap juga adik-adik sekolah minggu mengumpulkan persembahannya, karena kita ibadah kan. Jadi kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan ya adik-adik. Dan yang terakhir, warta kakak yang terakhir, kakak berharap juga kepada adik-adik sekolah minggu juga menjaga protokol ya, protokol kesehatan kita. Yang pertama pakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang terakhir jaga jarak. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Adik-adik sekolah minggu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan memberkati kami pada saat ini. Engkau memberkati Tuhan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang beribadah secara multimedia. Engkau memberkati adik-adik kami Tuhan dimanapun mereka berada, memberi kesehatan, panjang umur. Engkau memberkati studinya Tuhan, sekolahnya, memberikan kepintaran kepada adik-adik kami sekolah minggu. Kau juga memberkati orang tuanya Tuhan, memberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang dari Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, anak sintua kami, adik kami Jakub dan pelayan-pelayan sekolah minggu Tuhan yang berperan dalam sekolah minggu ini. Engkau memberkati kami Tuhan, memberikan kesehatan, kerajinan, agar kami terus melayani Engkau dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat adik kami yang berulang tahun pada minggu ini. Adik kami Amel Opus Sungguh, Engkau memberkati adik kami Tuhan, memberikan kesehatan, kepintaran, Engkau memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan yang berulang tahun kakak kami Ruth, Engkau memberkati kakak kami ini Tuhan, memberikan kesehatan Tuhan, memberikan rezeki, memberkati usahanya, keluarganya, anaknya Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan. Begitu juga dengan program-program sekolah minggu yang kami telah persiapkan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati program-program kami sekolah minggu ke depannya agar menjadi lebih baik. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami bersatu di dalam doa. Amin. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Terima kasih. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan ayat yang kedua.
pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini dalam kebaktian sekolah Minggu. Nah, pada hari ini kakak yang akan membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan dan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kakak ajak semuanya kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti hari-hari terdahulu ya Tuhan, karena situasi dan kondisi pada saat sekarang ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar kiranya ya Tuhan, Kau sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh masuk di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara ya Tuhan, melalui kakak sekolah Minggu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada minggu ini, pada pagi ini kita akan membaca, nats firman Tuhan akan kita baca dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kakak ulangi, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7, kakak akan bacakan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiayai, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, setelah kita membaca ayat firman Tuhan ini, kita akan teringat tentang penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib ya adik-adik. Nah, mungkin di antara kita ada tidak yang pernah menonton film tentang penyaliban Tuhan Yesus? Siapa yang pernah lihat? Atau siapa yang pernah menonton? Entah itu di bioskop, atau di TV, atau mungkin di video. Kakak harapkan sih, walaupun mungkin ada yang belum pernah menonton, kita coba mungkin bisa lihat di YouTube ya, banyak ya. Kita coba belajar, kita coba menonton salah satu film tentang penyaliban Tuhan Yesus ya. Nah, bagi adik-adik yang pernah menonton ya, bagaimana perasaan adik-adik pada saat melihat Tuhan Yesus diseret, dianiaya, dipaku, disiksa ya, kayu salib? Bagaimana perasaan kita pada saat melihat hal itu? Apakah kita merasa takut? Kita merasa sedih? Kita menangis? Bahkan atau mungkin kita tidak bisa menonton banyak lagi ya, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus pada saat dibawa ke Bukit Golgota. Dalam proses perjalanan ke Bukit Golgota, disiksa sebelumnya pada saat sebelum disalibkan. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu kematian di kayu salib buat seseorang itu sangat menakutkan. Ya.
dan mengerikan. Yang seperti kakak bilang tadi, sebelum seseorang disalibkan karena kejahatannya, mereka akan disiksa terlebih dahulu. Ya, bukan mungkin kalian pernah lihatlah film G30 SPKI ya. Itu tidak seberapa dibanding penderitaan Tuhan Yesus pada saat itu. Ya. Orang-orang yang disalib pada zaman dahulu adalah orang-orang yang jahat, yang mungkin pembunuh, ya, atau perampok yang tega membunuh orang yang dirampoknya, atau koruptor yang besar. Mereka semua disalibkan, penjahat-penjahat yang mengerikan, penjahat yang sangat jahat, itu pada zaman dahulu pasti akan disalibkan. Kenapa disalibkan? Supaya apa? Orang-orang yang melihat para penjahat disalibkan itu akan merasa takut dan tidak akan mengikuti perbuatan orang-orang yang jahat yang pada saat itu disalibkan. Ya, itu pada zaman dahulu. Mungkin pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi penyaliban, tetapi mungkin ada di beberapa negara penjahat-penjahat besar, ada yang istilahnya dihukum mati juga memang ada yang ada sebagian yang dilistrik atau mungkin ditembak, itu ada ya. Tetapi pada zaman dahulu orang-orang yang jahat sekali hanya satu hukuman yang paling berat, yaitu disalibkan. Nah, adik-adik, kita mungkin adik-adik bertanya ya, kok kenapa Tuhan Yesus disalib? Apakah dia sama seperti orang-orang yang jahat yang lain? Tidak ya. Kakak tekankan, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat baik ya. Dia disalibkan karena pada saat itu Tuhan Yesus dianggap sebagai orang yang membawa kabar yang tidak baik atau membawa umatnya ke jalan yang tidak baik. Menurut orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, menurut orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dianggap orang yang bersalah. Itu ya adik-adik. Jadi kakak tekankan sekali lagi, Tuhan Yesus disalibkan bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, bukan melakukan kejahatan, tetapi dia dituding oleh orang-orang yang tidak percaya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Dia mau mengorbankan dirinya, mau mengorbankan nyawanya untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, pada saat itu mungkin salib itu menjadi satu lambang kehinaan. Orang yang disalib itu hina, orang itu disalib ya, dia jahat ya. Pada saat itu lambang orang yang disalibkan itu merupakan kehinaan. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib, lambang salib itu menjadi lambang kasih Allah ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib karena dia mengasihi kita umat manusia dan menebus dosa-dosa kita umat manusia ya. Nah, kakak bertanya, siapa yang di rumahnya ada salib? Angkat tangan. Nah, kakak mau nanti ada nggak yang mau menunjukkan foto kepada kakak ya? Kalau ada yang bisa menunjukkan foto di rumahnya ada salib, kakak akan kasih hadiah ya. Jadi kakak tunggu nanti kalau ada yang kalau kalian mendengarkan firman Tuhan ini, nah kakak harapkan setelah ibadah hari Minggu, hanya hari Minggu kakak menerima foto ya kalian dengan salib yang ada di rumah kalian, dan kakak akan kasih hadiah ya. Nah, siapa yang ada di rumahnya? Pasti semua
semua anak Tuhan, pasti semua keluarga Kristen, kakak yakin punya salib di rumahnya ya. Nah, kita tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya. Nah, bagaimana kita mengenali Tuhan mengasihi kita? Kita lihat kita selalu diberikannya berkat oleh Tuhan ya. Kita diberikan kepintaran oleh Tuhan ya. Itu adalah salah satu Tuhan mengasihi kita. Nah, sekarang kakak tanya, apakah kita atau adik-adik, ya kakak termasuk kakak pribadi, mengasihi Tuhan Yesus? Itu yang kakak tanyakan ya. Apakah adik-adik atau kakak sendiri mengasihi Tuhan Yesus? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan Yesus ya. Dan kita harus bangga menjadi anak Tuhan ya. Kita bangga mengasihi, kita menjadi anak Tuhan yang baik, dan kebanggaan kita itu kita patut aplikasikan di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita berbuat, berkata-kata, berpikir seturut dengan firman Tuhan. Kakak juga bangga menjadi anak Tuhan ya. Karena apa? Ya, mungkin pada saat ini kakak juga membawakan firman Tuhan kepada adik-adik, walaupun mungkin kakak belum seberapa dalam menyampaikan firman Tuhan, tetapi kakak bangga kakak bisa berdiri di hadapan adik-adik untuk membawakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu cerita ya. Ini tentang seorang anak Tuhan yang bangga menjadi anak Tuhan. Namanya Christine. Christine ini seorang yang baik, seorang yang rajin beribadah ya. Suatu hari Christine berjalan pulang dari gereja. Dia melihat segerombolan anak-anak yang nakal ya. Anak-anak nakal itu berarti memang bukan anak-anak Tuhan. Karena pada saat Christine pulang ke gereja, anak-anak itu malah ada di jalanan ya. Nah, berarti anak-anak nakal itu anak-anak yang tidak sayang kepada Tuhan ya. Yang dimana orang lain bergereja, dia malah main-main ya. Nah, Christine ini memang bukan anak yang kehidupan ekonominya baik. Jadi dia membawa tuh Alkitabnya itu yang mungkin Alkitabnya ada sobeknya ya. Dia membawanya begini. Nah, dilihatlah sama anak-anak itu, diejeklah sama anak-anak yang nakal itu. Ih, Alkitabmu jelek katanya. Masa anak Tuhan Alkitabnya jelek gitu kan. Ya. Tetapi apa? Christine tidak membalas anak-anak nakal itu. Dia hanya tersenyum dan melewati anak-anak nakal itu tanpa membalas perkataan anak-anak itu yang menyakitkan ya. Mungkin buat kita menyakitkan ya, tapi mungkin buat Christine karena dia seorang anak Tuhan yang baik, tidak didengarnya kata-kata yang buruk dari teman-temannya itu ya. Dia berlalu karena dia mengingat ajaran Tuhan Yesus untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Christine hanya berjalan, tersenyum, dan meninggalkan mereka. Nah, adik-adik, melakukan perintah Tuhan Yesus adalah bentuk bahwa kita mengasihi dan menyayangi Tuhan Yesus. Cinta kita kepada Tuhan Yesus tidak berkurang meskipun ada orang yang sering mengejek kita sebagai orang Kristen atau mengejek iman kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita ya. Nah, mari kita semua tunjukkan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan membuktikan bahwa kita mengasihi mereka semua seperti Tuhan Yesus mengasihi kita ya. Jadi kakak tekankan, sekalipun kalian diejek, kalian dihina mungkin, bahwa karena kalian anak Tuhan, kalian jangan masukkan ke hati, jangan menjadi tidak pergi ke gereja, jangan menjadi murung ya, tetapi kalian tetap harus berbangga hati bahwa kalian adalah anak Tuhan dan kalian harus tetap rajin ke gereja ya. Kita mengasihi Tuhan, kita lakukan firman Tuhan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan
Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Oh iya, kakak lupa. Satu ayat hafalan, maaf ya, sebelum kita berdoa. Ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Kakak akan bacakan ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat hafalan minggu ini. Kakak harapkan adik-adik semua kembali rajin mengirimkan video ayat hafalan ya, bukan untuk mendapatkan hadiah, walaupun memang nanti akan ada hadiah, tetapi itu salah satu bukti kalian mengasihi Tuhan Yesus ya. Kakak tunggu videonya. Kita sama-sama berdoa, kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, firman-Mu yang indah ya Tuhan. Biarlah kiranya selalu kami ingat ya Tuhan, bahwa Engkau disalibkan karena dosa kami. Engkau disalibkan karena Engkau mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Dan karena Engkau mengasihi kami, Engkau mengorbankan nyawa-Mu di atas kayu salib. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengasihi Engkau. Ajar kami untuk selalu menyintai firman-Mu ya Tuhan. Dengan melakukan setiap firman-Mu, membaca firman-Mu, beribadah kepadamu, berdoa kepadamu, memohon berkat hanya kepadamu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang baik. Ajarkan kami ya Tuhan untuk mengasihi Engkau dan sesama kami ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu dan mengingat Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan kami selalu mengingat akan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.